Ya, selamat malam yang saya hormati Ibu dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari kelas MJ 406 Manajemen Operasional 2 kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam saya mengenai plan location untuk PT Karya Karsa Cita. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, sebagai latar belakang, PT Karya Karsa Cita adalah sebuah perusahaan makanan ringan yang sedang tumbuh pesat. Untuk mengimbangi lonjakan permintaan pasar yang masif di wilayah Jawa Barat, pihak manajemen berencana untuk membangun pabrik baru. Karena ini merupakan keputusan strategis jangka panjang. Dengan investasi yang besar, manajemen telah menyaring dan menetapkan 4 alternatif lokasi di wilayah Jawa Barat, yaitu Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Tugas saya di sini adalah menganalisis dan merekomendasikan lokasi mana yang paling optimal secara operasional dan finansial. Oke, untuk memastikan objektivitas keputusan, di sini diterapkan 4 metode analisis ilmiah dari manajemen operasional, yaitu yang pertama factor rating, yang kedua break-even analysis, ketiga transportation method, yang ketiga dan yang keempat central of gravity method. Oke, sekarang mari kita bedah ke metode yang pertama. Metode pertama adalah factor rating. Di sini terdapat 5 faktor kunci yang dievaluasi beserta bobot kepentingannya, yaitu ada biaya tenaga kerja 30%, akses bahan baku 25%, transportasi 20%, kedekatan pasar 15%, infrastruktur 10%, dengan total keseluruhan bobot yaitu 100%. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Sederhana ya, kita hanya perlu mengalihkan skor mentah dari setiap lokasi dengan bobot masing-masing faktor. Nilai-nilai tertimbang dari keseluruhan faktor tersebut kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan skor akhir lokasinya. Dapat kita lihat bersama pada tabel perhitungan di layar. Sebagai contoh, cara menghitung untuk Bandung pada aspek biaya tenaga kerja, skor Bandung adalah 80 dikalikan dengan bobotnya sebesar 30%, sehingga menghasilkan nilai tertimbang sebesar 24,00. Langkah yang sama diulangi untuk semua faktor dan semua kota. Setelah dijumlahkan secara horizontal, diperoleh nilai total tertimbang dengan Bandung memimpin dengan skor tertinggi 82,5, Garut memperoleh 74,25, Tasikmalaya 76,25, Cirebon 79,5. Berdasarkan metode ini, Bandung merupakan lokasi terbaik karena keunggulan infrastruktur dan akses transportasi yang sangat dominan. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis finansial menggunakan break-even analysis atau analisis titik impas. Tujuannya adalah mencari lokasi mana yang membutuhkan jumlah volume produksi paling sedikit untuk mencapai titik balik modal. Oke, cara menghitungnya adalah menggunakan rumus ini, BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Selisih antara harga jual dan biaya variabel biasanya kita sebut dengan margin kontribusi. Pada kasus ini, harga jual produk ditetapkan dengan seragam sebesar 20.000 per unit untuk seluruh lokasi. Oke, mari kita bedah hasil perhitungannya di tabel layar. Sebagai contoh, untuk lokasi Cirebon ya, kita tetapkannya 550 juta. Biaya variabel per unitnya 11.000, maka margin kontribusinya adalah 20.000 dikurangi 11.000, itu sama dengan 9.000. Selanjutnya kita bagi biaya tetap dengan margin kontribusi tersebut, atau 550 juta dibagi 9.000, hasilnya 61.111 unit. Dengan rumus yang sama diperoleh BEP untuk Bandung sebesar 62.500 unit, Garut 66.667 unit, dan Tasikmalaya 64.286 unit. Oke, di sini saya jelaskan juga, meskipun Cirebon di sini memiliki biaya tetap awal yang paling tinggi ya, namun karena biaya variabel per unitnya itu sangat rendah, di angka 61.111 unit, maka secara finansial volume Cirebon adalah pemenangnya.
Oke, sekarang kita beralih ke aspek logistik menggunakan metode transportasi. Jaringan distribusi kita terdiri dari kapasitas pasokan atau supply dari dua pabrik, Bandung sebesar 300 unit dan Garut sebesar 250 unit, total 550 unit. Produk ini harus kita kirim produk ini harus dikirim ke 3 gudang permintaan atau demand-nya. Bekasi 200 unit, Bogor 150 unit, dan Kerawang 200 unit. Untuk menyelesaikannya secara efisien, maka ditetapkan metode biaya terendah. Caranya dengan memprioritaskan alokasi pengiriman barang ke rute perjalanan yang memiliki tarif ongkir per unit paling murah terlebih dahulu, lalu bergerak ke tarif murah selanjutnya sehingga semua kapasitas pabrik terdistribusi habis. Mari kita perhatikan alokasi pada tabel di layar pada slide ini. Pertama kita pilih tarif termurah di tabel ya, yaitu rute Bandung ke Kerawang yang memiliki harga Rp5 per unit. Kita kirim maksimal 200 unit langsung ke Kerawang. Sisa kapasitas pabrik di Bandung kini tersisa 100 unit. Tarif termurah berikutnya adalah Bandung ke Bogor dengan biaya Rp6 per unit. Kita kirim sisa kapasitas Bandung sebesar 100 unit ke Bogor, maka gudang di Bogor masih membutuhkan 50 unit lagi. Selanjutnya kita beralih ke rute Garut ke Bogor dengan biaya Rp7 per unit untuk memenuhi sisa kekurangan 50 unit tersebut dari pabrik Garut. Terakhir, sisa kapasitas pabrik Garut sebesar 200 unit kita kirimkan seluruhnya ke Bekasi dengan tarif Rp9 per unit. Di sini cara hitungnya kita tinggal mengalihkan kuantitas unit dengan tarif rutenya masing-masing seperti yang bisa kita lihat di tabel di bawah ini. 200 unit dikali Rp5 ditambah 100 unit dikali Rp6, 50 unit dikali Rp7 ditambah 200 unit dikali Rp9 dengan hasil Rp1.000 ditambah Rp600 ditambah Rp350 ditambah Rp1.800 sama dengan Rp3.750. Alokasi inilah yang memberikan biaya logistik paling minimum ya, dengan efisiensi paling tinggi bagi PT Karya Karsa Cita. Oke, metode keempat adalah center of gravity atau pusat gravity. Metode sistematis ini digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi ideal di suatu gudang sentra baru berdasarkan posisi geografis, kartesius, pasar yang ada saat ini, dan volume pengiriman ke masing-masing lokasi tersebut. Cara menghitungnya kita menggunakan rata-rata tertimbang dari koordinat geografis, yaitu kita lihat rumus di bawah ini, di slide ini. Oke, selanjutnya mari kita lihat detail hitungannya pada tabel ini. Oke, terdapat data dari 4 distributor utama yaitu Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Bandung. Sebagai contoh perkalian, untuk Bekasi yang berada di koordinat 5 dan 8 dengan volume 300 unit, nilai X dikali W adalah 5 dikali 300 sama dengan 1500, dan Y dikali W adalah 8 kali 300 yaitu 2400. Perhitungan yang sama dilakukan untuk Bogor, Cirebon, Bandung. Lalu kita jumlahkan total volume pengirimannya atau X sigma W untuk dirumusnya adalah 1100 unit. Total keseluruhan X dan W, X kali W adalah 6400 dengan total X kali W adalah 7300. Dengan membagi nilai total tersebut, kita mendapat koordinat pusatnya yaitu koordinat X sama dengan 6400 dibagi 1100 yaitu 5,82. Koordinat Y-nya 7300 dibagi 1100 yaitu 6,64. Artinya letak geografis titik gudang sentral logistik yang paling seimbang dan hemat energi berada pada koordinat X 2,82 dan Y 6,64. Yang posisinya itu ini merapat ke wilayah Bandung ya. Oke, setelah menguji keempat metode tersebut, mari kita bandingkan hasilnya secara komprehensif. Yang pertama, dari segi kualitatif, operasional atau faktor rating, lokasi terbaik tadi adalah Bandung dengan skor 8,5
82,50, sehingga di sini Bandung pemenangnya ya. Dan yang kedua, dari segi volume finansial atau break even, Cirebon unggul tipis dengan unit BEP yang paling sedikit, yaitu 61.111 unit. Yang ketiga, dari sisi jaringan logistik atau metode transportasi, pabrik Bandung memegang peran vital untuk memotong ongkos logistik ke rute utama. Dan yang keempat, dari sisi geografis atau center of gravity, pusat gravitasi pasar ini berada pada koordinat X 5,82 dan Y 6,64 yang posisinya sangat dekat dengan kota Bandung juga. Oke, berdasarkan integrasi dari seluruh analisis kita tadi, saya di sini merekomendasikan keputusan akhir untuk manajemen PT Karya Karsa Cita untuk menetapkan Bandung sebagai lokasi pabrik terbaru. Alasan rasionalnya yang mendasari keputusan ini sesuai dengan pembahasan kita tadi adalah yang pertama, efisiensi logistik berkelanjutan. Koordinat di Bandung berada di X6 Y7, sangat presisi untuk mendekati center of gravity del kita. Ini menjamin efisiensi bensin untuk waktu pengiriman jangka panjang. Dan yang kedua, kesiapan ekosistem industri. Bandung terbukti memiliki infrastruktur pendukung industri makanan ringan yang paling mapan dan unggul di metode factor rating, metode pertama. Dan yang terakhir, trade off bisnis yang sehat. Meskipun Cirebon unggul tipis ya dalam perhitungan BEP, nya sangat tipis, hanya berada di sekitar 1.389 unit dari Bandung. Selisih ini jauh lebih kecil kalau kita bandingkan dengan resiko membengkaknya biaya transportasi harian jika kita mendirikan pabrik di Cirebon yang lokasinya sangat jauh dari pusat gravitasi pasar distribusi kita. Oke, jadi memilih Bandung adalah langkah investasi paling aman dan menguntungkan bagi masa depan perusahaan. Oke, demikian presentasi dari tugas kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.